Ya kawan-kawan, jumpa lagi dalam acara podcast Ramesan. Nah, di mana kita ngobrol campur-campur kayak nasi rames gitu kan. Nggak tahu enak nggak tahu enggak, tapi dengerin aja dulu ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang mungkin teman-teman selalu nikmatin setiap hari gitu ya. Tiap hari pasti bangun pasti buka sosial media, terus akhirnya lihat timeline gitu kan, larut di sana gitu kan dalam kepedihan yang membara apa coba gitu. Kali ini juga pasti pakai medsos ya. Pakai dong. Ya, isu-isu terbaru ngikutin atau cuekin aja? Kayak gue buka Friendster, men. Oh. Saudara-saudara, ini syutingnya tahun 2021 ya, maaf ya. Jadi kita harus berpikir ulang untuk ini. Oke, tapi isu-isu terbaru nggak ikut ya? Atau gosip-gosip kayak Vicky cerai sama Dayana atau yang ini enggak ya? Enggak, gue kemarin ikutin yang agak panas juga tuh waktu ya Pak Muldoko versus Demokrat ya. Waduh. Itu Ya, drama-drama di medsos yang politik ya. Ya, memang sebagai peneliti politik harus tahu isu terbaru ya. Kepo sebenarnya. Oke, ini kita akan jadi topik sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya medsos justru dipakai jadi pengalihan isu-isu politik yang justru lebih penting ya gitu. Nah, kalau menurut Aniki sendiri, medsos emang sekuat itu atau kayak gimana sih sekarang? Sebenarnya itu sekuat itu sebenarnya. Ya. Tapi memang untuk konteks Indonesia ya obrolan-obrolan warung kopi, obrolan-obrolan yang offline kayak gini itu juga memiliki ini juga penetrasi juga ya gitu. Jadi dua-duanya saling melengkapi lah. Ya, tapi kalau kayak karena pandemi kayaknya sekarang medsos jadi lebih ini ya. Jadi ada pilihan lain ada medsos aja. Sampai pemerintah harus ngeluarin anggaran khusus buat ini ya, buat menangkal isu katanya. Menangkal isu. Saya kan positive thinking, nggak buzzer gitu ya. Terus juga ya gitu. Tapi memang buzzer kayaknya kesan jadi jelek ya sekarang. Maksudnya Gue juga pernah jadi buzzer. Iya, maksudnya gue juga di dunia periklanan atau media kan kita butuh buzzer kan untuk endorse atau itu. Ya tapi mungkin karena itu instrumennya paling efektif ya dunia politik ya untuk anggaplah begini lah, ketika ada kondisi ya pemerintah atau siapapun itu terikat dengan suatu kondisi ketat banget ya butuh pengalihan kan. Ya itulah tugasnya buzzer. Kira-kira begitu. Jadi ada pengalihan untuk supaya jangan melepaskan dari kondisi itu. Ada dua kemungkinan ya, karena kan pertama mungkin ngalihin gitu ya, atau yang lain justru malah jadi counter isunya gitu ya sampai segitunya gitu ya. Dan dua-duanya jadi ya sekarang gitu. Jadi semua. Dan baik di pemerintah maupun oposisi juga gitu tuh ya. Menggunakan juga. Satu plat merah atau enggak itu aja sih. Gak tahu nih enakan yang mana ya. Tergantung yang bayar kali. Aku pernah loh punya temen dua-duanya diladenin. Ini bukan soal sekarang ya, tapi waktu zaman kampanye dulu gitu. Dari dua kali ya kita kampanye dari 2014 2019 kan cuma ada dua kubu. Tahun 55 belum ada waktu itu. Ada mungkin ada, cuman maksud gue kalau itu buzzernya lewat acara ronggeng kayaknya waktu itu. Mungkin ada zaman itu, cuman bentuknya mungkin belum dikit. Iya. Ada sih. Tapi itu gue ingat waktu 2014 2019 ada temen yang dapat project dari dua kubu, dikerjain dua-duanya. Enak loh. itu yang gue demen sebagai prajurit bayaran. Nah, ini marah ya. Peneliti sosial politik kita ngomong kayak gini saudara-saudara. Oke. Ya, karena memang kadang-kadang kan ya kalau memang udah bentuknya agensi apa mau dikata kan ya tergantung yang bayar ya. Ya penawaran ya ada barang ada rupa lah. Itu etis nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau untuk periklanan etis, cuman kalau untuk politik begitu ya selama nggak pakai sara ya menurutku ya bisa aja sih. Kalau pakai sara tuh aduh, itu yang bikin jadi ruang publik tuh itu sebenarnya. Iya. Bawa sara itu. Bawa sara, sidulnya ditinggal ya. Sidul tinggal itu. Tinggal. Aduh, ini obrolan tahun kapan ini ya? Ini saudara tahun 2021. Oke. Tapi ini kalau bicara soal kekuatan tadi gitu. Tapi memang gimana sih maksudnya selama ini cara kerjanya seperti apa sih sebenarnya kok bisa sampai orang bisa, atau memang karena masyarakat kita sendiri memang enakan gitu ya dapat informasi dari satu arah terus itu diulang mulu-mulu dan akhirnya jadi keset di gitu. Aku lihat sih memang kita jarang cross check juga, lalu juga jarang baca, jadinya juga senang-senang aja dapat info yang wah ini keren nih, dibagi akhirnya nyebar mana-mana. Padahal itu maksudnya orang-orang yang kurang berpendidikan sih kadang-kadang kita bisa maklum ya gitu. Tapi justru yang paling besar bukan di kalangan mereka loh. Yang paling besar justru kadang-kadang di kalangan terdidik yang karena mungkin tinggal di echo chamber kali ya. Terpuaskan aja kalau gue tinggal di ekosistem ini lalu ada yang mendukung
ketahanan ekosistemnya. Jadi ya udah terima ya. Dan selalu ada narasi ini loh, maksudnya kalau katakanlah satu fakta terkuak gitu ya, selalu ada narasi yang bisa menyembuhkan orang atau bisa membenci orang gitu. Jadi gitu. Ya ada juga yang kalau narasi terkuak ya bagaimana menguatkan supaya ambil sisi positifnya. Iya, betul. Tapi negatifnya juga sama, ada narasinya juga gitu. Jadi kita sekarang ngeliat faktanya apa dong kayak gitu. Ya karena kita cari informasi yang terverifikasi aja sih kalau kita mau hidup kemari Paulo Jinawi gitu, nggak mental kita nggak sakit. Kalau gue sih biasanya gitu, kalau lagi tren satu isu, ini nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain kayak gimana. Gue biasanya tahan dulu sehari 2 hari, karena biasanya setelah itu ada kantornya. Iya, jadi kita kan bisa tahu mana yang dari setelah lihat 2 kantor. Jadi waktu itu gue bikin brief soal omnibus law kan. Oh ya, gue harus tahan itu hampir berminggu-minggu untuk melihat banyak sama sisi. Karena memang harus wait and see. Soalnya kedua belah kubu tuh kuatnya sama, saling counter kan. Sehingga kita mau ngasih tahu plus dan minusnya itu ya di tengah orang perang kayak gitu percuma. Ya pasti akan kalau agak berat ke plusnya akan dikira lo buzzer lo atau lo follow ini itu males gitu sebenarnya. Cuma ya nunggu dulu ya biarin aja rada dulu baru kita kemarin brief. Tapi sebenarnya secara fakta ya, maksudnya kebijakan pemerintah atau apapun lah ya gitu ya, ataupun peristiwa politik yang terjadi kan sebenarnya memang bisa jadi memang ada 2 sisinya ya, memang ada yang buruk dan tapi kenapa kita nggak bisa ngelihat lagi bahwa dua-duanya memang ada gitu? Ya apa ya, kadang-kadang begini ada kalau gue lihat ini ya konstitusi ya, itu ada kekuasaan presiden yang memang belum ditentukan dalam konstitusi, yaitu the power of persuasion, jadi kekuasaan untuk berpersuasi. Nah ini kadang-kadang tidak disadari oleh pemegang kekuasaan karena mungkin komunikasinya juga kurang bagus dan sebagainya. Maka ya dalam pintasnya, gue serahin aja nih ke ahlinya. Oh ya, jadinya dilempar. Gitu. Lalu kan ring satunya juga bukan komunikator yang baik juga. Tambah lagi. Wah ini. Tambah lagi kayak gitu. Ya, karena memang jabatan politik ya beda ya sama jadi juru bicara itu beda. Ya makanya kekuasaan untuk mempersuasi orang itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap pemimpin gitu. Mau nggak mau dia harus komunikasi dengan publik dong. Oke. Ya kan? Nah kadang-kadang yang lemah di situ ya udah tim humasnya juga masih generasi angkat itu ya. Udah gue kasihin ke siapa lagi yang menguasainya, buzzer itu biasanya gitu. Dan ya sekali lagi ini pandangan gue ya. Oke. Bapak tolong jangan diculik ya Pak ya. Masih komisaris saja Pak. Aduh, nggak asik banget ya. Saya harus bisa minum dulu ini. Ya biar masih tenang sedikit teman-teman. Tapi sebenarnya masih mungkin kan kita jernih kalau sebenarnya. Masih bisa. Tapi bakal menarik nggak? Tapi nggak menarik ya, biasa aja ya berita aja, informasi aja. Jadi kalau misalnya kita ada satu peristiwa atau berita, terus kita ambil 2 perspektif itu atau kita menghakimi 2 perspektif itu gitu, masih mungkin kan sebenarnya? Masih mungkin. Tapi tergantung siapa yang ngomporin ya. Aku kira sekarang tuh kadang-kadang sebenarnya jernih aja gitu kan. Tinggal saling cross check aja informasi, misalnya ada simpang siur ya saling cross check. Cuma kan sekarang kan banyak banget dimensinya gitu. Iya. Medsos, belum lagi dalam medsos itu ada ya tim komunikasinya ini, tim komunikasi ini, lalu lagi ada free ridernya yang nunggangi. Udah jadi saling silang. Nah maksudnya dan semua kan kita nggak akan bakal tahu semua permasalahannya tuh ya, kayak kasus tadi omnibus law lah. Siapa sih yang baca sampai sepanjang itu semuanya? Ya, gue udah. Iya, maksudnya kan lu meneliti gitu kan, karena lu punya profesi di sana gitu kan. Tapi kan nggak semua masyarakat awam bisa tahu sisi ini. Memang ya itu maksud gue, memang komunikasi publik sih itu penting banget sih menurut gue. Jadi memang kalau ada RUU atau kebijakan apapun ya memang harus itu dilempar ke floor sebenarnya. Gitu. Cuman sekarang dilempar ke floor, lalu kan ada yang ngambil sebagian doang, terus ini kadang-kadang kan dilempar ke floor ya udah diambil yang menguntungkan aja. Banyak loh yang maksudnya yang kadang-kadang ketelemen juga ya. Saya kasih contoh misalnya kayak RUU penghapusan kekerasan seksual tuh misalnya kan. Akhirnya di sana kan jadi apalah tentang free sex lah, tentang LGBT lah gitu. Padahal nggak ada di pasalnya loh. Karena itu asik ya. Karena justru itu yang bisa jadi ngidupin perdebatan kadang-kadang sengit banget di situ. Iya, padahal kan yang didebatin nggak ada. Dan harusnya ngeliatnya gambar besar kan. Cuma itulah kadang-kadang ya manusia kadang-kadang ya. Iya. Hobinya yang kontroversial. Jadi bagusnya kita ngapain nih kalau ngadepin yang kayak gitu deh? Menurut gue ya kita memperkuat literasi sih.
Nah, kalau gue ngadepin banyak informasi gitu, gue tetap tenang. Itu yang pertama. Oke. Lalu coba lihat benang merahnya. Kira-kira ini apa sih konteksnya, lalu pesannya apa gitu. Lalu sebisa mungkin kasih gambaran nih. Tapi tunggu reda dulu. Sebab kalau masih panas-panas percuma. Ya. Cuma Bung. Sabar aja lah ya, nggak harus ikut semua arus tren dan hashtag yang trending ya. Tapi kalau kita ngadepin orang yang katakanlah terpengaruh, terposesi, terasuki oleh yang begitu, kadang-kadang maksudnya teman kita, bahkan keluarga kadang-kadang gitu. Kalau gue resep gue adalah gue ajak ngopi. Oh gitu. Iya, gue ajak ngopi, ajak ngomong lah, ngobrol. Cuma kalau ngobrol di medsos pasti ribut. Oke, kalau misalnya di grup WA keluarga tuh kayak gimana lo? Pernah kan tapi ngeliatin? Pernah, emang gue mute udah setahun. Jadi gimana rasanya ngomong sama paman, sama orang tua yang kadang-kadang ya gitu dibilangin kan nggak mungkin juga. Iya, ya udah ya. Ya udahlah kita masih ada hubungan. Ada hal yang lebih penting daripada masalah politik ya. Ya memang hari ini masih ada loh yang kayak gitu di grup-grup kayak gitu yang ini gitu. Ya bawaan 2019 kemarin masih ada lah. Residunya. Masih terasa menurut gue. Bakal ada terus gak sih menurut lo? 2024 mungkin lebih ada lagi ya. Dipanas lagi kayaknya. Iya, tergantung sih ya. Kita jadi negara seperti apa nanti. Tetap utuh lah. Oke. Republik. Wah, luar biasa. Anda sangat optimis. Kerajaan. Empire mungkin ya. Oke, menarik sebenarnya yang kita obrolin. Maksudnya kita bisa lihat ada intisari yang penting ya. Maksudnya dari ini bahwa orang-orang zaman sekarang memang itu sudah sangat crowded dengan informasi. Tapi jadi justru lebih memilih apa yang menurut mereka sesuai dengan seleranya gitu kan. Sesuai dengan tokoh pujaannya gitu kan. saat digoncang masih punya narasi lain untuk membantah gitu ya. Tapi ya itu tadi lu bilang ya. Pertama mungkin tenang ya, nunggu dulu terus abis itu memang itu tenang sih. Kita tuh kadang-kadang kan terpancing kan, jempol kita tuh kadang-kadang lebih cepat dari pikiran. Iya sih kalau. Jadi ya tenang sih. Buru-buru nge-share ke orang lain gitu ya. Iya. Tapi dulu pernah lu kayak gitu gue. Hah? Buru-buru share. Oh iya. Tapi untungnya gue sadar. Jangan lagi deh ngeri. Itu karena lu pengen jadi semacam yang pertama kali men-share itu di tengah kerumunan lu. Dulu waktu gue masih belum tahu yang begitu ya. Ya itu anggap ya I'm the first gitu, gue yang pertama. Cuman gue tahu isu terbaru kira-kira gitu ya. Iya, cuman ya ujung-ujungnya ya itu hoax atau disinformasi sih. Iya. Apalagi kalau yang sudah kanal berita yang udah aneh-aneh ya udah deh. Ada kanal opini yang seperti berita ya gitu ya. Ada yang lain-lain gitu. Dan ada tokoh-tokoh di Facebook dan di itu yang punya narasi sendiri gitu ya. Teman-teman nanti boleh kita kerjasama juga nggak apa-apa kok sama mereka ya. Nanti kita undang di podcastnya kita. Oke Nick, makasih banget kita udah ngobrol-ngobrol yang kayak gini. Ya, nggak tahu ini berguna apa enggak, tapi yang jelas teman-teman kalau dilihat gorengan-gorengan sekarang gitu, jangan keburu ini ya. Maksudnya jangan keburu langsung dikunyah, langsung disebar kemana-mana gitu kan. Jauh lebih penting lagi sebenarnya kita offline ya untuk kenal, untuk ngobrol. Ya, offline dan digital seimbang. Ya, terus udah gitu juga literasinya ditambahin ya. Kita tahu memang kita nggak terbiasa untuk cross check, nggak terbiasa untuk pendapat yang berbeda difasilitasi dalam ini gitu ya. Nah, kita berharap kita bisa semakin dewasa dalam demokrasi gitu kan. Karena kalau nggak dewasa nanti kita susah ya, nggak akan pernah bisa selesai jadi empire nanti kita. Oke, itu ngobrol-ngobrol kita di kali ini. Medsos kadang dipakai buat counter isu, juga kadang-kadang buat ngalihin gitu ya. Nanti bisa aja teman-teman dapat berita yang viral, nggak pernah bisa tahu kenapa itu viral, tapi ya siapa tahu di balik viralnya itu ada kekuatan di baliknya gitu kan. Ada tangan-tangan tersembunyi. Gitu. Oke. Yang jelas bukan umbrella ya. Ini virus. Oh iya. Bukan umbrella, cuman ada yang megang payung mungkin di baliknya ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nyimak obrolan kita dan gabung lagi nanti dalam obrolan-obrolan di podcast Ramesan berikutnya. Sampai jumpa, kita akan ngobrol yang asik-asik lagi. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga ikutin di Spotify-nya kita, dan juga teman-teman semoga selalu sehat ya, tetap waras dalam menyaring berita gitu kan. Salam podcast Ramesan. Bye bye. Ya.